Yahoo. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang penuh kasih dan Allah yang sungguh-sungguh memberkati, menanti, dan menyertai kita semua. Kita percaya hari ini Bapak Ibu dalam suasana sukacita yang besar, sebab anugerah terindah kita nikmati bersama, bahwa Allah rela meninggalkan tahtanya yang maha besar demi untuk kita, untuk saudara-saudara sekalian, sehingga kita boleh kasih karunia dan damai indah, damai sejahtera kekal selamanya. Amin. Pertemuan kita hari ini Bapak Ibu adalah sudah disediakan oleh panitia dalam tema yang indah bersama dengan persekutuan gereja-gereja di seluruh Indonesia dan melalui komunitas wilayah gereja di seluruh Indonesia. Tema kita adalah dikutip dari Lukas pasal 2 ayat 14. Bapak Ibu, temanya sudah tercatat melalui buku acara dan juga sudah dilampirkan melalui spanduk yang telah disediakan panitia. Oleh karena itu saya mengajak kita bersama saudara membaca tema ini, karena ia adalah sekaligus firman Tuhan untuk kita. Dalam hitungan yang ketiga, mari bersama-sama dalam tema yang telah disediakan panitia kata 1, 2, 3. Kemuliaan Allah, damai sejahtera di bumi. Subtema 1 dan 3. Melalui tahun ini, dalam hidup kita menjadi kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi sesama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Alkitab firman Allah saya bacakan bagi kita sebagai dasarnya adalah dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan Bapak Ibu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini melalui gereja GKI Kasih Cengkareng bersama dengan Pospe Anugerah Cipono, kita dianugerahi anugerah terindah melalui tema ini. Saudara, kenapa? Karena ternyata adalah kehendak dan keinginan Tuhan bagi setiap manusia sejak mula manusia dijadikan, yang merindukan setiap manusia itu, bahkan segala isi dunia, selalu memuji memuliakan namanya. Dalam semua itu saudara, tetapi pada akhirnya oleh karena keinginan dunia dan keinginan manusia yang ingin sama seperti manusia, ingin mencuri kemuliaan Allah, sehingga manusia kehilangan kemuliaan itu sendiri. Bahwa kisah dari manusia pertama dalam Kejadian pasal 3, sesungguhnya manusia itu diciptakan segala dan serupa dengan Tuhan. Bukan hanya masalah dalam segala bentuk fisik atau muka, tetapi sesungguhnya Allah berkehendak memberikan kemuliaan kepada manusia, agar pada akhirnya saudara, kita pun di hadapan Allah tidak ada perbedaan.
Tetapi saudara, ada satu cara Allah atau cara iblis menjatuhkan manusia. Dua cara ini Bapak Ibu, dua cara yang sama, ia akan terus menjatuhkan Bapak Ibu, menjauhkan kita dari kemuliaan Allah, menjauhkan kita dari segala berkat-berkat daripada Tuhan Allah, dan pada akhirnya sudah menjauhkan kita dari anugerah yang indah, yaitu anugerah damai sejahtera, sukacita yang abadi. Kedua saudara ini, maksudnya kedua alasan ini, dan itu akan terus dipakai iblis untuk menjatuhkan umat manusia, menjauhkan manusia dari kemuliaan Allah, menjauhkan manusia dari kerajaan Allah. Dan kedua ini saudara, inilah yang fatal sekali. Alasan inilah yang dipakai iblis. Karena firman Tuhan katakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengonggok ingin mencari mangsa. Saudara, dalam firman yang kita baca bahwa sesungguhnya kemuliaan Allah itu terjadi bagi orang yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, kemuliaan itu akan terjadi baik itu di surga di bumi apabila dengan catatan orang itu berkenan kepadanya. Damai sejahtera juga akan menjadi bagian kita, dan kita akan mampu menjadi pembawa damai bagi sesama jika kita hidup berkenan kepadanya. Saudara, dua alasan iblis sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama adalah dia memakai firman Allah. Cara iblis menjatuhkan manusia yang pertama, saudara, adalah dia memakai firman Allah. Kenapa? Karena seboboknya manusia dan sejahat-jahatnya manusia, bila sudah disebutkan firman Allah, pasti akan mendengarkan. Sekali lagi saudara, kenapa iblis memakai firman Allah? Termasuk di waktu dia menjatuhkan atau ingin mencoba Yesus. Apa yang dia katakan saudara? Dari 1, 2, dan 3 selalu firman Allah. Sebab kenapa? Ia tahu bahwa manusia, seburuk apapun sifat manusia, sejahat apapun manusia, tetapi berbicara firman Allah, kita pasti patut mendengarkan, dan kita pasti menyangka bahwa itu adalah dari Allah. Saudara, sampai sekarang ini banyak umat manusia meninggalkan Tuhan karena iblis juga memakai firman. Tetapi saudara, firman yang dia pakai pasti tidak sempurna. Selalu dia menyimpang dan membengkok-bengkokkan segala firman. Tetapi saudara, kita mari teliti. Kalau ingin tetap ada dalam kemuliaan Allah, kalau ingin tetap ada di dalam damai sejahtera Allah, saudara harus menimbang, memperhatikan betul-betul setiap firman yang berbicara kepadamu, setiap firman yang akan disampaikan bagimu. Jangan telan mentah. Setuju? Saya teriak bukan karena saya emosi, ya kan? Pertama adalah karena semangat, karena kedua saya tahu speaker tidak sampai ke sana. Sehingga kalau saya tidak teriak, bisa-bisa kalau suasana sore begini ditimpa hujan, maka ngantuk itu sudah menjadi tantangan utama. Ya, tapi dengan saya teriak seperti ini, maka Bapak Ibu akan kebawa suasana semangat. Amin. 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 Artinya saudara, cara yang pertama iblis menjatuhkan itu adalah ini, yaitu dengan menggunakan firman. Karena banyak manusia kalau berbicara firman pura-pura taat dan pura-pura tunduk. Kalau istilah bahasa Jerman yang orang bilang begini, ini Osama. Banyak orang sesat karena Osamati. Banyak orang memakan terus firman Tuhan sekalipun itu melenceng artinya. Karena saudara, ia tidak benar-benar serius kepada Tuhan. Yang kedua, manusia
dijatuhkan oleh iblis dengan tipe yang kedua selain firman. Karena hanya dua saja. Sekali lagi hanya dua saja. Tetapi dalam dua tipikal atau cara iblis ini banyak orang jatuh, bukan tidak banyak. Bahkan 90% manusia sedang. Yang kedua, apa yang dia pakai selain firman? Kalau sudah kemarin diteguhkan anggota sini, harusnya dia tahu ini. Yang kedua adalah iblis menjatuhkan manusia, yaitu melalui keinginan. Saudara, siapa sih yang tahu nggak sifat manusia? Sekalipun dia pura-pura tegar, saya nggak butuh uang. Iblis bilang, aman lu, gua tahu itu kelemahan lu. Sekalipun aku bilang aku tegar, sebab kenapa? Aku tidak butuh teman untuk dekat. Aku tidak butuh dan lain segala-galanya, termasuk harta kekayaan. Aku tidak butuh. Iblis bilang, gua tahu bro, itu hanya mulutmu yang berbicara. Sekarang kamu bilang, oh saya tidak butuh lo sebagai seorang gembala, saya tidak butuh lo posisi sebagai majelis, saya tidak butuh lo posisi sebagai ketua sektor. Iblis bilang, ya, gua tahu. Termasuk dalam politik zaman sekarang. Dia bilang, oh saya kalau masalah politik itu no comment. Kan? Apa katanya no comment. Tetapi sama seperti mungkin pernah lihat TikTok dari NTT atau dari Papua kayak itu. Yang pertama dia menolak bersikap, oh saya butuh. Kamu jangan hasut rakyat ini. Tidak butuh dana. Ada yang nonton TikTok begitu? Ada. Puji Tuhan kalau ada, sehingga saya tidak terlalu repot menjelaskannya. Ya kan? Dia bilang, saya tidak butuh. Oh enggak, kalau begini. Saya tidak butuh. Jangan kacaukan, jangan racuni pikiran masyarakat di sini. Pergi. Begitu dibilang pergi, muncullah yang biru kotak. Apa yang biru, apa yang merah? Biru. Begitu muncul biru. Tidak. Kamu mau suruh saya? Tidak butuh. Saya tidak mau. Ternyata saudara, semakin bertambah jumlah merah, maka semakin goyah keteguhan komitmen manusia. Sama seperti iblis menjatuhkan kita, saudara. Dia bilang, oh selembar kamu tidak mau. Oh saya tambahkan 2 lembar. Kamu tidak mau. Saya tambahkan 3 lembar. Tidak mau. Saya tambahkan 5 lembar. Sekuat apa sih iman kita? Sehingga pada akhirnya dari TikTok itu apa yang terjadi? Dia bilang, oh semua saya jamin. Setelah berapa saudara? 3 lembar merah masuk ke dapurnya. Saya jamin. Semua masyarakat di sini akan memilih Bapak. Silakan kampanye, sesuka-suka. Iblis tahu kelemahan kita adalah keinginan kita. Keinginan kita adalah ingin lebih dari orang lain. Dia tahu itu. Keinginan kita lebih dipuji oleh orang lain, lebih tinggi derajatnya dari orang lain, lebih kalau kekayaan lebih bagus. Ya kan? Kalau orang bawa Beat, kalau boleh kita bawa R15 atau Ninja. Saudara, iblis tahu itu kalau kita adalah orang yang munafik. Kalau di gereja ini tidak ada. Amin. Tapi di luar sana dia tahu itu, gampang dia menjatuhkan. Dan itulah sehingga kita menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, manusia berusaha untuk mendamaikan dirinya dengan Tuhan, berusaha untuk membuat kemuliaan Allah terpulihkan olehnya, tetap tidak bisa. Sehingga itulah makna kenapa Yesus Kristus, kenapa Allah sendiri berinisiatif turun ke dunia untuk memulihkan hubungan yang sudah retak, untuk memulihkan hubungan yang sudah terputus, disambungkan kembali agar saya dan Bapak Ibu bisa menikmati indahnya sukacita damai sejahtera Allah dalam diri dan pribadi Yesus Kristus. Amin. Sudah terkasih, saya membahas temanya, subtemanya aja.
Tadi yang saya sampaikan ini hanya sekedar pengantar. Artinya baru masuk itu. Saudara, melalui Natal tahun ini, hendaklah hidup kita menjadi kemuliaan bagi Allah. Saudara suka tidak suka, senang tidak senang, hidup memang ditetapkan harus menjadi kemuliaan Allah. Amin. Setuju? Sebab kenapa, saudara? Dari awal Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk kemuliaan ini. Kalau engkau tidak seperti ini, berarti selama ini engkau orang yang tidak tahu. Sekali lagi, kalau selama ini kehidupanmu tidak pernah menjadi kemuliaan Allah dalam hidupmu selama ini, kalau umurmu 20 tahun, kalau umurmu 30 tahun, kalau umurmu sudah 40 tahun, kalau tidak pernah kamu menjadi kemuliaan Allah, berarti hidupmu selama ini tidak tahu diri. Bukan saya yang meneruskan. Dan itu dia. Sesungguhnya bukan hal baru kita dituntut untuk menjadi kemuliaan Allah. Dari awal manusia diciptakan oleh Allah, tujuan Allah jelas itu adalah untuk kemuliaannya. Kalau selama ini kita lupa, kalau selama ini kita tidak pernah jalani, berarti itu artinya engkau adalah orang yang tidak tahu ini. Makanya saya sampaikan, suka tidak suka, ini suatu kewajiban yang harus. Sehingga pada akhirnya jika hidupmu tidak menjadi kemuliaan Allah, di saat Yesus datang kedua kalinya, saudara, sekalipun kita ada di gereja, bukan jaminan bahwa kita adalah pemilih kerajaan Allah, ahli waris kerajaan Allah. Tapi sesungguhnya adalah jaminannya hidupmu. Maka saya sangat sungguh kasih jempol untuk panitia, untuk subtema ini. Hidupmu harus menjadi kemuliaan Allah. Dan panitia berkehendak GKI kasih bersama POSPI, hidup kita harus menjadi kemuliaan Allah. Amin. Amin. Saudara, bagaimana hidup kita menjadi kemuliaan Allah? Yang pertama, saya membagikan untuk kita semua adalah bagaimana kita dapat memuliakan Allah, yaitu dengan perbuatan baik kita. Dalam Matius pasal 5 ayat 14 dan 16 tadi sudah dibacakan melalui sebagian dalam penjelasan ini. Tetapi saya mau bagikan dan saya mau bacakan bagi kita, saudara, apa yang pertama yang menjadi kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan, yaitu dengan perbuatan baik kita. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Cara yang pertama untuk hidup memuliakan Allah, yaitu dengan perbuatanmu yang baik. Kamu adalah surat terbuka Kristus. Orang tidak akan membaca kita tunjukkan, oh baca ini, enggak, sudah. Cara dan yang paling efisien dalam kita memperkenalkan Alkitab, isi Alkitab, yaitu dengan menjadi surat bukan Kristus melalui perbuatan dan sifat yang baik. Sehingga pada akhirnya sudah mulai dari keluargamu, mulai dari tetanggamu, mereka melihat ini benar anak Allah. Amin. Maka saudara, pemuliakan Tuhan dengan segala perbuatanmu. Jangan justru kita seperti malaikat dalam gereja, begitu keluar gereja kita seperti genderuwo. Yang suka nakut-nakutin orang, yang suka memanfaatkan orang, yang suka mengambil kesempatan berbuat jahat, dan seolah-olah kejahatan itu adalah hal terbaik dalam hidup kita. Sebab saudara,
target kita mulai awal tahun ini, kita harus menjadi hidup yang membawa kemuliaan kepada dengan perbuatan-perbuatan ini. Saudara, firman Tuhan yang kita bahas tadi kembali saya teruskan kepada kita dalam Galatia pasal 6 ayat 10. Firman Tuhan katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, kadang-kala kita itu dekat kepada orang lain, tetapi kepada saudara tetangga kita seolah musuh bebuyutan. Kalau dengan orang lain luar biasa, seperti malaikat kita di sana, tetapi bagi keluarga seperti harimau. Sehingga sudah anak-anak istri kita, kalau kita tanya, untung saya tidak tanya-tanya selama ini, ya, tetapi saya pernah tanya, tetapi selalu jawabannya adalah kami senang punya ayah dan ibu di dalam rumah. Tetapi sungguh terlalu kita, kalau jika anak kita tanya, kamu lebih suka mama atau bapak? Kami lebih suka mama ada di rumah atau bapak di rumah? Jangan sampai dia bilang kedua-duanya saya tidak suka ada di rumah. Kenapa? Bapak begitu pula luar biasa, main talent dan lain sebagainya. Begitu juga mama, setiap saat bangun pagi aja udah ceweknya minta umpan. Sampai tetangga nggak bisa lagi bicara, kenapa? Gak ada selang kita bicara sebagai ini. Suami mau berbicara juga, ibu tidak sempat lagi. Sebab kenapa? Kita sudah makan semua kalimat dan kata. Sebab kita adalah orang yang suka. Saudara, mulailah terapkan segala kemuliaan Allah, mulai dari keluargamu sendiri. Dalam segala perbuatan yang baik, sehingga engkau akan dikenal dan terjadi kebanggaan anakmu sendiri, keluargamu sendiri, bahkan setiap orang di mana pernah bertemu dengan kita, mereka bilang ini benar-benar luar biasa. Orang ini memang sungguh teladan dan dalam kehidupannya selalu membawa kemuliaan. Yang kedua, lebih terkasih, saya persingkat saja. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah selain dari perbuatan kita? Yang kedua adalah memuliakan Allah dengan tubuhmu. Karena ini nanti keempat ini adalah satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Jangan kau katakan, oke, saya berbuat baik, tetapi tubuhmu tidak ke gereja. Itu juga tidak memuliakan Allah. Keempat ini nanti sudah itu satu paket tidak boleh dipisahkan. Baru itu berkenan kepada Allah. Baru itu bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama adalah perbuatan baik. Kedua adalah tubuhmu. Kalau Tuhan minta kamu harus datang malam ini kunjungan, datanglah. Kalau Tuhan minta tentang hari ini untuk beribadah, datanglah. Karena dengan itu kamu memuliakan Allah. Karena dengan itu engkau bisa berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Lalu tidak kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Sekali lagi sudah 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Artinya sudah memuliakan Allah yang kedua adalah dengan cara mempersembahkan tubuh kita. Segala apapun yang Tuhan mau, datanglah kepadanya. Persembahkanlah tubuh untuk kemuliaan Tuhan. Sebab apa? Karena firman Tuhan katakan, kamu telah dibayar
dibayar lunas oleh Allah. Kamu telah menjadi milik Kristus dengan harga yang tidak se-30%, 30 perak, sama seperti Yudas menjual Yesus 30 perak. Tidak seperti itu, saudara. Ini harga yang begitu mahal. Ini harga yang tiada taranya. Pertama dia rela meninggalkan tahtanya. Seharusnya dia yang disembah ditinggikan, dia memerlukan, tetapi dia datang ke dunia. Saudara, apa yang terjadi baginya? Karena diri kita, karena menebus kita, dia dihina, caci maki, diludahi, dan sampai pada akhirnya saudara, darahnya boleh tercurah dan nyawanya pun diserahkan begitu. Hingga kau tidak dibayar setengah-setengah, tetapi dibayar full oleh Allah dengan menyerahkan nyawanya yang tiada harganya, tidak bisa meningkat harganya di atas Kristus. Saudara, harga itu sesungguhnya apapun yang kau miliki dalam dunia ini sangat tidak memadai, bahkan tidak cukup untuk bisa membayar kembali penebusan Allah, pembelian Allah sendiri. Oleh karena itu, saudara, muliakan dia dengan tubuhmu, sehingga itu menjadi berkenan baginya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi, oleh karena tubuhmu adalah milik Allah. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 3, 16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah milik Allah dan roh Allah ada di dalam kamu? Jika kamu membinasakan milik Allah, maka Allah akan membinasakan. 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17. Kalau ini tadi 1 Korintus pasal 16 ayat 19-20. Saudara, ada banyak hal cara kita tidak menjaga tubuh kita. Sesungguhnya firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita itu adalah milik Allah dan roh Allah ada di dalam diri kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selama kita masih hidup, biarkanlah Tuhan dengan tubuh. Ketiga, saudara yang terkasih, tadi yang pertama dengan perbuatan baik, kedua dengan tubuhmu, ketiga adalah dengan ucapan bibirmu. Karena firman Tuhan, segala sesuatu yang kau katakan sama seperti firman Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Bagaimana orang yang menyampaikan firman, saudara, membuat orang senang bila mendengarnya, membuat orang suka cita bila mendengarnya. Jikapun dia dalam masalah, jikapun dia dalam segala keterpurukan hidupnya, biarlah kita berbicara, kita membawa sukacita baginya, sehingga dia bersukacita. Terima kasih, aku sudah bertemu dengannya. Itulah ciri khas kita membawa damai kepada sesama. Jangan justru saudara orangnya yang sudah baik-baik tadi, dengan mendengar kalimat kita, dia pulang dengan hati gelisah, dia pulang dengan gundah gulana sampai sesuatu terjadi. Kenapa? Kalau istrinya tanya, kenapa Pak? Kenapa? Hatiku telah terluka oleh karena perkataan Bapak Gembala Sidang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, wajibnya kita harus memuliakan Tuhan dalam bibir kita. Dalam Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Itulah kehendak Tuhan bagi kita, saudara. Ketiga, ini adalah dengan bibir kita yang memuliakan Tuhan dalam segala pembicaraan kita. Kata firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Saya baca memang agak cepat-cepat. Sebab kenapa? Saya tahu ini sudah mulai sore. Resikonya adalah nanti kebanyakan saya khotbah, kebanyakan yang akan lemah. Firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan,
Bapa kita, dan dalam lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut kepala. Dari mulut yang satu bisa keluar berkat, dari mulut yang satu bisa juga keluar kutuk. Hal itu saudara-saudaraku tidak boleh demikian yang terjadi. Dalam sehari seperti hari ini, siang ini kita memuji Tuhan. Wah, bibir kita haleluya, haleluya. Begitu pulang ke rumah, entah apa yang terjadi. Sebab kenapa? Bibir kita sendiri. Orang bingung. Ini Kristen apa bukan? Kenapa? Mulutnya seperti ini. Pagi hari A, pagi hari B. Sebab kenapa dia tahu? Di saat pagi hari, haleluya Tuhan tolong kami hari ini. Begitu siang sampai malam, dia bingung. Kenapa ini keluarga? Tidak ada lagi kata-kata yang seperti ini. Bahkan begitu jelas kalau Petrus bilang kepada kita, saudara, hendaknya setiap perkataan kita harus seperti yang menyampaikan setiap saat, setiap menit, setiap itu. Itu baru menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak boleh membagi bibir kita dan lidah kita untuk memuji Tuhan dan juga untuk mengutuk manusia. Mulut kita harus punya komitmen. Mulut kita harus satu, hanya satu, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Bapak saudara. Ketiga, tadi sudah. Keempat sekarang adalah muliakan Tuhan dengan harta benda. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasal 3, Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Begini firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bencana pemeliharanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Itulah firman Tuhan bagi setiap kita yang telah memuliakan Tuhan dengan harta kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup ini termasuk apalagi dalam pekerjaan Allah, saya mau mengimbau kita, jangan jadi orang yang pelit. Amin. Jangan jadi orang yang suka perhitungan. Sebab saudara bukan berarti nanti persembahanmu untuk saya agar saya bisa kaya raya di dalamnya. Saya tidak pernah takut membicarakan persembahan. Sebab apa? Saudara bukan kepada saya memberikan, tapi kepada Tuhan. Tapi saudara muliakan Allah dengan harta. Sebab saudara, pada akhirnya bila engkau pelit kepada Tuhan, tidak lama kalau dia menutup tangan untukmu. Tidak lama kalau ia menutup telinga atas pendengaran dan doamu. Tidak lama juga kalau ia mengutuk segala milikmu. Hancur dalam sekejap. Tuhan sudah memberikan teladan bagimu. Tuhan sudah memberikan contoh bagimu. Apa yang terjadi kepada Sodom dan Gomora dalam sekejap mata, tidak sampai sehari, sebuah alam dihanguskan. Demikianlah Allah bisa mengambil jika kau pelit dan perhitungan kepada Allah. Saudara persembahkan kepada Allah. Kalau di katekisasi kemarin saya sudah ajarkan, seharusnya dalam milik kita itu tinggal 50%. Tentu kita kaget, ya itu berarti kalau gaji saya 3 juta, berarti milik saya hanya 1.500.000. Saya memberikan penjelasan itu 5 jenis. Kalau saya jelaskan hari ini bisa setengah jam lagi, saya bilang minta tambah waktu kepada dia. Dan itu jelas firman Allah, bukan karena omongan saya. Jika engkau tidak memberikannya, maka engkau sedang memakan bibit, saudara. Karena firman Tuhan dalam Hosea ada 3. Jika kita memakan bibit, yang tadinya bibitnya 1 karung, engkau menanamnya, saudara, pasti berbeda hasilnya jika tinggal setengah karung. Dan pada akhirnya jika bibit itu sudah habis, engkau makan, maka apa yang engkau tanam? Jika tidak ada yang engkau tanam, pertanyaan saya, ada nggak yang engkau panen? Saudara, saya berani bilang, tidak ada yang engkau panen.
Maka saudara muliakanlah Allah dengan segala itu. Jangan pernah perhitungan kepadanya. Sebab firman Tuhan Allah pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala hasil, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan buah pemerahanmu dibuat berbuah-buah oleh angin anggur. Sebab saudara, bibit yang kau tanam yang kita berikan kepada Tuhan bukan sedang kehilangan, tetapi kita sedang menanam. Yang pada akhirnya sudah janji Tuhan bagimu 30, 60 bahkan 100 kali lipat engkau mendapatkan. Amin. Maka kalau nanti kadang-kadang kalender aja, saya punya saudara punya kalender. Panitia bilang ini kalender, harganya berapa? 50. Oh, saya sudah punya kalender di rumah. Ini kalender, oh saya tidak ada foto saya di situ. Saya dalam kalender, jangan dulu lah. Saudara yang berkasih dalam nama Tuhan, kalau saya memang terlalu keras berbicara, ampunilah saya, sebab saya juga harus menyampaikan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Maka saudara, keempat itu harus merupakan kita memuliakan Tuhan. Tidak boleh hanya satu. Tidak boleh hanya mengandalkan tubuhmu di sini, tetapi perbuatanmu sengaja berbeda. Tidak boleh juga hanya dengan perbuatan, tetapi tubuhmu tidak pernah beribadah kepadanya dan tidak beribadah. Tidak boleh juga dengan tubuhmu dan juga perbuatan luar biasa, tetapi bicaramu tidak pernah menjadi berkat dan kemuliaan. Itu semua satu paket saudara. Tidak boleh dipisahkan. Harus kita laksanakan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di akhir daripada itu saudara, hendaklah kita menjadi pembawa damai. Caranya saudara kemarin saya sudah sampaikan. Dalam diri kita bisa menjadi pembawa damai adalah pertama, berdamai dulu dengan dirimu sendiri. Tanpa kau berdamai dengan dirimu saudara, itu bahaya. Tidak akan bisa. Sehingga sekalipun tubuhmu ada di gereja ini, kalau engkau tidak lagi damai dengan hatimu, bahaya. Bahaya berarti ada sesuatu yang terjadi, tetapi engkau tidak menikmati anugerah sukacita Natal hari ini yang telah dipersiapkan begitu matang oleh panitia, telah dianugerahi pertolongan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, dari awal kebaktian sampai saya menyerahkan diri tadi, saudara, apa yang saya rasakan ada dalam kemerindingan terus, sehingga saya harus tutup mata sebelum saya baca firman Tuhan. Kenapa saudara? Saya merasakan seolah-olah kegentaran yang luar biasa. Sebab saya yakin dan percaya dengan iman yang saya miliki, Allah hadir di tengah-tengah kita ini, berikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita, sehingga setiap kita yang hadir pada hari ini, yang menunggu sampai selesai, pasti berbeda dengan yang datang yang tinggal di depan. Dan yang berbeda pun juga jika kita sungguh-sungguh benar. Amin. Amin. Maka saudara, hidup harus juga membawa damai bagi sesama, tetapi berdamai dulu dengan hatimu, berdamai dulu dengan Allahmu. Saudara-saudara, firman Tuhan terkatakan dalam Matius pasal 5, berbahagialah, ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, gak mungkin Yesus bilang tadi nanti kalau kita sudah disebut anak-anak Allah, aku tidak mengenal. Gak mungkin saudara. Apa pernah ada orang tua yang begitu datang kepadanya, ada anaknya, Pak, ini saya, Gisel. Kita bilang, siapa sih? Itu harga yang luar biasa, itu anugerah yang luar biasa, lebih dari segala. Yang mana nanti pada akhirnya Yesus datang kedua kalinya, dan dia dengan terbuka tangan, marilah anak-anak. Sewaktu engkau datang kepadanya, dia tidak pura-pura tidak kenal dengan, tapi justru dia bilang, marilah anak-anak yang dikasihi, yang telah hidup dalam perkenanan. Sehingga saudara, engkau bersama-sama dengan dia dalam sukacita itu. Maka hendaklah hidup kita terus membawa damai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal. Amin. Amin. Baik, kita sambung berdoa.
menikmati setiap firman yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami, menikmati setiap anugerah yang luar biasa, hadiah dan Natal yang Tuhan percayakan bagi kami, yaitu dengan firman Tuhan yang membawa kami kepada anak-anak Allah dan menjadikan kami anak-anak Allah, yang memakaikan kami menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kami berkenan kepada-Mu dengan hidup dalam kemuliaan dan memuliakan Tuhan, dan hidup kami terus membawa damai. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas dalam memberikan firman. Jika mana Engkau Tuhan menemukan ada kesalahan hamba, ampuni hamba-Mu ya Tuhan. Lihatkan dan suci kuduskan hamba-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan, Engkau yang memberkati umat-Mu dengan kuasa kudus memperlengkapi firman yang Kau sampaikan, sehingga melalui Natal ini kami punya komitmen dengan sukacita yang besar, kami mau memuji memuliakan Tuhan dengan perbuatan kami, kami mau memuji Tuhan dengan tubuh kami, kami boleh memuji memuliakan Tuhan dengan segala suara dan lidah bibir kami, dan kami terus memuji memuliakan Tuhan dengan segala apa yang kami miliki, yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mengembalikan yang menjadi milik-Mu Tuhan, menjadi kemuliaan-Mu, dan sehingga kami Tuhan, kami semua boleh menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga kami, di tengah saudara-saudara kami, dimanapun kami berada. Kami telah dipersiapkan Allah menjadi pembawa damai bagi mereka. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam doa dan ucapan syukur kami atas firman-Mu. Haleluya. Amin.